Halo sahabat desa, bertemu lagi dalam serial e-learning Kanal Desa. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menentukan jenis usaha BUMDes berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Maka, pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana merancang model bisnis dari potensi usaha yang telah ditentukan tersebut. Video ini akan kita bagi menjadi 2 seri untuk mempermudah teman-teman dalam memahami dan mengikuti tahapan-tahapan yang akan diajarkan. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah menyiapkan format bisnis model kanvas atau BMC yang sudah kami lampirkan ya. Karena selain kita akan mempelajari apa itu BMC, kita juga akan praktik bagaimana merancang BMC tersebut. Siap? Mari kita mulai. Setiap usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan usaha seperti BUMDes perlu melakukan tahapan perencanaan atas usaha tersebut. Karena itu, yang membedakan antara berbisnis dengan berdagang. Jika berbisnis, perlu perencanaan usaha secara mendetil dan tertulis. Sedangkan jika berdagang, tidak perlu merancang rencana usaha yang mendetil dan tertulis. Lalu, apa pentingnya menyusun rencana bisnis bagi BUMDes? Rencana bisnis berfungsi sebagai panduan operasional usaha dan juga sebagai dokumen untuk menarik investor. Kenapa? Karena di dalam dokumen rencana bisnis memuat semua gambaran operasional usaha sampai perhitungan modal dan untung rugi dari usaha tersebut. Sehingga akan memudahkan investor untuk menganalisa layak atau tidaknya bisnis kita. Lalu, muncul pertanyaan, apakah BUMDes perlu investor? Sudah pasti perlu. Setidaknya, pemerintah desa dapat diposisikan sebagai investor karena akan menyertakan modal di BUMDes dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BUMDes sebagai pendapatan asli desa. Oke, sekarang kita belajar bagaimana membuat bisnis model dengan menggunakan BMC. Apa itu BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu kita dalam memahami dan menemukan model bisnis dengan cara yang lebih praktis. Selain praktis, BMC ini masih dapat dibongkar pasang atau direvisi jika dinilai model bisnis yang kita bangun masih diperlukan perubahan. BMC ini terdiri dari 9 blok yang mewakili aspek-aspek penting dalam suatu rencana bisnis. BMC juga dapat dijadikan langkah awal sebelum kita merancang rencana bisnis yang lebih detail. Jika BUMDes teman-teman sudah memiliki rencana bisnis, BMC ini juga dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi rencana bisnis yang telah disusun. Oke, langsung saja kita pelajari satu persatu. Blok pertama dalam BMC adalah customer segment atau segmen pelanggan. Sederhananya, dalam blok ini kita harus menentukan siapa calon konsumen kita. Untuk menganalisa siapa konsumen kita, setidaknya ada 6 klasifikasi yang harus menjadi acuan dalam memetakan calon konsumen, yaitu berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, profesi, perkiraan penghasilan, lokasi di mana mereka berada, dan kebiasaan yang menjadi karakter spesifik dari calon konsumen. Semakin detil informasi yang kita masukkan, akan semakin memudahkan kita untuk merancang strategi pemasarannya nanti. Lalu, bagaimana jika produk yang kita jual lebih dari satu? Jawabannya adalah, klasifikasikan target konsumen berdasarkan masing-masing produk. Karena setiap produk belum tentu memiliki target konsumen yang sama. Atau, bisa juga teman-teman tentukan produk unggulan dari BUMDesnya, lalu tentukan target konsumen utamanya. Satu hal yang harus dicatat adalah penentuan target konsumen tidak boleh general atau terlalu umum, tetapi harus spesifik. Karena secara prinsip, tidak ada produk yang tidak laku terjual. Yang ada, mungkin kita salah menentukan target pasar. Oke, bagaimana?
Sudah jelas apa yang dimaksud dengan customer segment? Lalu, bagaimana cara pengisiannya? Mari kita lihat. Saya menggunakan contoh kasus bisnis produk tas batik. Maka, calon konsumen yang ditargetkan adalah wanita karir atau yang berprofesi sebagai pengusaha dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun yang berpenghasilan 20 juta per bulan, penyuka fashion yang elegan yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota-kota lainnya. Selain wanita karir, target konsumen selanjutnya adalah mahasiswi dengan rentang usia 20 sampai 25 tahun yang trendy dan fashionable yang berada di perkotaan. Target konsumen lainnya adalah reseller produk-produk fashion baik online maupun offline. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang waktunya teman-teman berlatih untuk mengisi blok ke-1. Isi sedetil mungkin sesuai produk unggulan BUMDes masing-masing. Pause dulu videonya, lalu play lagi setelah mengisi blok ke-1. Blok selanjutnya atau blok kedua adalah blok value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai adalah suatu nilai lebih yang kita tawarkan kepada calon konsumen untuk menjawab kebutuhan mereka dan sebagai solusi atas permasalahan mereka. Sebisa mungkin, value proposition harus menjadi pembeda produk kita dengan produk lain yang serupa dan mengandung nilai secara emosi sehingga calon konsumen lebih memilih produk kita dibanding produk lain. Ingat, yang kita jual bukan hanya sekedar produk atau jasa, tetapi sebuah nilai atau solusi. Seperti ini contoh pengisiannya. Berdasarkan contoh kasus yang sama, yaitu bisnis produk tas batik, proposisi nilai yang ditentukan adalah aneka produk tas kantor dan tas sekolah dengan variasi batik dan kulit asli yang simpel, elegan, harga yang kompetitif dengan kualitas premium, dan bisa custom sesuai pesanan tanpa minimum pemesanan. Coba teman-teman perhatikan dari rangkaian narasi tersebut, mana bagian yang mengandung nilai secara emosional dan sekaligus bisa menjadi solusi bagi konsumen. Benar sekali. Pada bagian bisa custom sesuai pesanan tanpa minimum pemesanan. Selain menarik secara emosional, value ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin tampil beda atau memiliki produk yang tidak banyak orang pakai atau sering disebut limited edition. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang silahkan teman-teman isi blok kedua dan temukan value dari produk teman-teman. Seperti biasa, pause dulu videonya, lalu play lagi setelah mengisi blok kedua. Blok selanjutnya adalah channel atau saluran distribusi. Saluran distribusi adalah penentuan bagaimana kita dapat menyampaikan value atau produk kita kepada target konsumen kita. Menentukan saluran distribusi harus berdasarkan karakter target konsumen kita, lokasi di mana target konsumen kita berada, dan harus memudahkan target konsumen mendapatkan produk yang kita tawarkan. Seperti ini contoh pengisiannya. Value atau nilai dari produk kita akan kita komunikasikan dan kita sampaikan melalui website, marketplace, media sosial, dan melalui jaringan reseller. Oke, mudah bukan? Silakan teman-teman isi blok ketiga ini. Dan kita akan lanjutkan setelah teman-teman selesai mengisi blok ketiga ini. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai mengisi blok ketiga? Mari kita lanjut ke blok yang keempat, yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Pada blok ini, teman-teman harus merumuskan strategi-strategi bagaimana teman-teman bisa terus berhubungan dengan para konsumen agar value atau nilai dari produk kita tetap terjaga, bahkan semakin kuat. Selain itu, strategi yang harus teman-teman rumuskan pada blok ini harus mampu mengubah calon konsumen menjadi konsumen
dan konsumen menjadi konsumen tetap atau konsumen loyal. Seperti ini contoh merumuskannya. Masih dengan contoh kasus yang sama, hubungan pelanggan yang dirumuskan adalah optimalisasi website dengan cara update artikel atau informasi-informasi yang bermanfaat untuk konsumen yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Selain itu, strategi selanjutnya adalah event promo secara berkala di medsos, membership, dan garansi servis atau perbaikan dalam kurun waktu tertentu untuk member. Strategi-strategi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan produk masing-masing. Prinsipnya, bangun strategi agar konsumen kita tetap terhubung dengan kita. Oke, sekarang waktunya teman-teman berlatih kembali. Silakan isi blok 4 tersebut dan jangan lupa pause dulu videonya dan play kembali setelah selesai mengisi blok 4. Seperti layaknya suatu bisnis, maka BUMDes juga harus dipastikan mendapat keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Maka dari itu, pada blok kelima ini, teman-teman harus memetakan dari mana saja sumber pendapatan atau revenue stream dari bisnis yang akan dijalankan. Contohnya, saluran pendapatan bisa bersumber dari penjualan langsung dan biaya keanggotaan atau fee membership. Suatu bisnis bisa saja mendapatkan pendapatan tidak hanya dari penjualan, bisa juga dari jasa yang ditawarkan. Silahkan teman-teman analisa kira-kira dari mana saja sumber pendapatan dari BUMDes teman-teman. Silahkan diisi blok kelima. Oke, bagaimana teman-teman? Sampai blok kelima ini cukup mudah bukan pengisiannya? Ingat, teman-teman isi saja sesuai yang telah kita bahas dan jangan takut salah. Kita akan lanjutkan pengisian blok ke-6 dan seterusnya pada video seri kedua. Sampai jumpa.